Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai perspektif metode penelitian pendidikan dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, serta research and development. Yang nantinya ada 9 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama, mengenai pengertian metode penelitian pendidikan adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis penelitian pendidikan, yaitu ada bidang, ada tujuan, ada metode, ada tingkat eksplanasi, serta waktu. Sedangkan yang ketiga yaitu mengenai pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian berdasarkan filsafat positivisme menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji suatu hipotesis tertentu. Sedangkan pengertian metode pembelajaran kualitatif, metode penelitian kualitatif maksudnya yaitu penelitian berdasarkan filsafat post-positivisme, meneliti suatu objek alamiah dan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Tujuannya untuk menekankan makna dalam generalisasi. Yang keempat yaitu perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu ada 3 hal yang membedakan. Yang pertama yaitu aksioma dasar tentang sifat realistis. Yang kedua yaitu perbedaan pada prosesnya. Yang ketiga perbedaan karakteristik penelitian. Sedangkan subbab yang kelima yaitu mengenai kapan penelitian kuantitatif dan kualitatif itu digunakan. Penelitian kuantitatif digunakan ketika suatu permasalahannya sudah jelas, ketika si peneliti ingin menguji suatu hipotesis yang sudah ada, ketika si peneliti ingin mendapatkan info yang lebih luas, serta ketika si peneliti ingin menguji terhadap suatu hal, terhadap objek yang bersangkutan, ataupun jika peneliti ada menemukan suatu keraguan-keraguan terhadap objek yang akan diteliti tersebut. Sedangkan untuk kapan penelitian kualitatif itu digunakan ketika suatu masalah itu masih remang-remang atau belum jelas. Yang kedua yaitu bagaimana untuk memahami suatu makna. Yang ketiga yaitu untuk memahami interaksi sosial ataupun untuk meneliti suatu sejarah juga bisa, serta untuk mengembangkan suatu teori. Poin selanjutnya yaitu jangka waktu penelitian kualitatif. Nah, tentu bicara jangka waktu ini cukup lama. Namun, bila telah ditemukan data yang telah teruji kredibilitasnya, maka penelitian akan selesai. Nah, poin selanjutnya, apakah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif bisa digabungkan? Nah, dapat digabungkan jika yang pertama, meneliti pada objek yang sama namun tujuannya berbeda. Yang kedua, digunakan secara bergantian dan dapat menggunakan bersamaan asalkan kedua metode tersebut dipahami dengan jelas oleh si peneliti. Yang ketiga, pada penelitian kualitatif dapat digabungkan 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama menggunakan kuantitatif dan yang kedua kualitatif. Nah, selanjutnya kompetensi penelitian kuantitatif di sini ada 5 kompetensi. Yang pertama, wawasan luas. Yang kedua, mampu melakukan analisis tentang masalah yang akurat. Yang ketiga, menggunakan teori pendidikan dengan tepat, memahami berbagai jenis metode. Yang terakhir, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian. Yang selanjutnya, kompetensi penelitian kualitatif. Di sini juga ada 5. Yang pertama, memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, kepekaan untuk melihat situasi sosial. Yang selanjutnya, mampu menguji kredibilitas. Yang keempat, mampu menguji sumber data. Yang terakhir, menghasilkan teori, mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat. Yang terakhir, ruang lingkup penelitian pendidikan. Terdapat 3. Yang pertama, lingkup penelitian pada tingkat kebijakan pendidikan. Di sini contohnya kebijakan Mendiknas tentang pendidikan. Yang kedua, lingkup penelitian pada tingkat manajerial. Yang ini contohnya koordinasi pendidikan dari pusat ke daerah.
Yang ketiga, lingkup penelitian pada tingkat operasional. Di sini contohnya kurikulum dan silabus. Di sini kesimpulannya dari metode penelitian pendidikan. Metode penelitian pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, namun juga di masyarakat dengan cara survei dan lain sebagainya. Nah, di sini kami sudah membahas bab pertama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.